Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 405 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nyimak pembahasan spoiler sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Singkatnya, setelah kejadian membagongkan yang udah kita bahas di spoiler bagian sebelumnya, Juzi kembali memimpin rombongan menuju kota Radian. Tanpa adanya pasukan Kroco yang membebani mereka, Legion Master Alatro mampu bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya beristirahat setelah 2 jam melakukan penerbangan tanpa henti, serta sudah mampu melihat kota Radian dari kejauhan. Sambil menatap kota Radian, Juzi menyadari dia tidak bisa gagal. Dia harus berhasil apapun konsekuensinya. Pasalnya jika gagal, dia tidak akan lagi memiliki jalan untuk kembali. Meskipun jika gagal, mungkin dia tidak akan kehilangan segalanya, tapi kemungkinan terbesarnya, Yu Hao akan mati. Meskipun Juzi telah menyerah untuk mendapatkan Huo Yuhao serta tidak memiliki kesempatan apapun, namun dia tidak bisa membohongi perasaannya kepada Yuhao. Hal itu masih menyiksa hatinya sampai saat ini. Tapi Juzi sadar, saat-saat seperti ini dia harus fokus dengan misinya membunuh Su Tianran. Secara perlahan-lahan, Juzi menarik nafas dalam-dalam dan membiarkan udara dingin menenangkan saraf dan emosinya. Dia harus berhasil. Dia tidak bisa gagal untuk putranya, untuk dirinya sendiri dan Huo Yuhao. Sejujurnya, menaklukkan seluruh benua tidak menjadi prioritas utama Juzi. Yang paling penting baginya adalah mengendalikan takdirnya sendiri. Setelah memerintah pasukan begitu lama, Juzi menyadari betapa unggulnya teknologi kerajaan Rio, sehingga kedua kerajaan tidak mungkin menyusul dalam waktu 10 tahun. Namun Juzi sangat mengkhawatirkan tentang putranya. Ketika putranya terus tumbuh, akan tiba waktu bagi putranya membangkitkan roh pelindung. Juzi sama sekali tidak bisa menebak roh pelindung apa yang diwarisi putranya. Jika putranya mewarisi mata spiritual milik Huo Yuhao, maka akan menjadi bencana. Itulah yang saat ini menjadi ketakutan terbesarnya, serta alasan utama bagi Juzi harus sesegera mungkin membunuh Su Tianran. Pada saat ini, Huo Yuhao juga diliputi gelombang emosi. Dia tidak bisa lagi mengingat berapa kali dia ke kota Radian. Bahkan dia selalu meninggalkan kota Radian dengan kesan dan perasaan yang berbeda. Dia awalnya sangat terkesan bagaimana kota tersebut didirikan. Sekarang dia merasa seolah-olah bisa mengendalikan dan menghancurkan kota jika dia benar-benar menginginkannya. Ini adalah transformasi yang terjadi saat dia menjadi lebih kuat. Pada dasarnya, seseorang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Seseorang hanya bisa benar-benar menjadi percaya diri setelah menjadi kuat. Selain itu, Yu Hao sekarang memiliki seseorang yang dia cintai yang bisa dia percayai dengan hidupnya. Setelah pertemuan mereka dengan dua limit dahulu sebelumnya, Huo Yu Hao dan Tang Wutong telah berlatih sangat keras dan pasti meningkat lebih cepat daripada Dolo Transcendent lainnya. Bahkan Huo Yu Hao percaya bisa mencapai peringkat 98 lebih awal dari yang dia bayangkan sebelumnya. Pikiran itu semakin membuat Yu Hao bertekad untuk berhasil membunuh Su Tianran dan menghancurkan sekte Roh Suci. Pasalnya hanya dengan cara tersebut, Kerajaan Doling dan Kerajaan Singlo bisa mendapatkan waktu damai selama 10 tahun. Huo Yu Hao sangat yakin dalam waktu 10 tahun tersebut,
dirinya dan Tang Wutong bisa mencapai level limit Doulo, menjadi limit Doulo pertama dalam sejarah benua yang memiliki 3 inti jiwa, sehingga mereka berdua memiliki kekuatan untuk menentukan hasil perang benua nantinya. Singkat cerita, 3 legiun elit berhenti dan turun dari langit sekitar 25 kilometer dari kota Radian. Mereka tidak langsung memasuki kota, tetapi tetap berada di tempat dan mulai mengatur barisan. Terlebih lagi bukan lagi menjadi rahasia jika terbang di atas kota Radian sangat dilarang. Bahkan ada pemeriksaan ketat sebelum memasuki ibu kota. Berita kembalinya Juzi langsung menyebar ke seluruh ibu kota. Kemudian terlihat beberapa master alat roh keluar dari pusat kota menuju ke arah mereka. Meskipun hal ini bukan pertama kalinya Yu Hao menyaksikan anggota Legiun Pengaman Kekaisaran, tapi dia masih sangat terkesan. Setiap orang dilengkapi dengan alat roh berbentuk manusia mini, melepaskan aura sangat menakutkan. Bahkan dibandingkan dengan Legiun Elit yang dipimpin oleh Juzi, pasukan tersebut jauh lebih menakutkan. Dari informasi yang tersebar, Legiun Pengaman Kekaisaran terdiri dari 100 orang. Namun mereka semua berada di level Dolo 8 Cincin Roh, serta merupakan Master Alat Roh level 8, menjadi kartu andalan Sutianran untuk melindungi ibu kota dari ancaman, sehingga menjadikan kota Radian sebagai kota nomor 1 di benua Dolo saat ini. Tidak berselang lama ketika pasukan pengaman mendekat, salah satu orang melangkah maju dan membungkuk di depan Juzi. Orang tersebut juga mengatakan, Kaisar telah mengirim pesan, Juzi dan para pemimpin pasukan bisa memasuki kota Radian, sedangkan sisa anggota harus tetap berada di tempat ini untuk menunggu perintah lebih lanjut. Ucapan barusan jelas membuat beberapa komandan merasa tidak senang dan mengungkapkan ekspresi marah. Setelah semua yang mereka lakukan dan kembali dengan kemenangan, serta berhasil menaklukkan kerajaan Tianhun, mereka tidak disambut dengan upacara. Justru diperlakukan seperti ini, sehingga sangat sulit untuk mereka terima. Meskipun Juzi menyadari hal itu, namun dia segera melambaikan tangannya dan meminta bawahannya untuk tidak berbuat onar. Kemudian dia melepaskan helmnya dan menyerahkannya kepada Huo Yuho di sampingnya, serta memimpin para komandan dan wakil komandan menuju kota Radian sesuai dengan instruksi sebelumnya. Dikarenakan Huo Yuho dan Tang Wutong berpura-pura menjadi pengawal pribadi Juzi serta bukanlah komandan pasukan, secara alami mereka tidak bisa mengikuti Juzi memasuki kota. Tentu saja, Juzi menyadari Sutianran tidak berusaha untuk memperlakukannya dengan buruk. Keputusannya dibuat semata-mata karena keselamatan. 3 legiun memang seharusnya tidak diizinkan memasuki kota Radian setelah kembali dari pertempuran. Itulah alasan Sutianran mengirim legiun pengaman kekaisaran untuk menjaganya. Hal ini berkaitan dengan sekte roh suci yang bisa kapan saja melakukan serangan terhadapnya. Hanya saja, Juzi tidak akan membagikan pikirannya kepada orang lain. Lebih baik para komandan dan wakil komandan tidak senang dengan tindakan Sutianran, serta memancing emosi mereka, sehingga akan menguntungkan bagi rencananya. Setelah menyaksikan Juzi pergi, Tang Wutong diam-diam bertanya kepada Yu Hao apa yang harus mereka lakukan. Huo Yu Hao menunjukkan senyum tipis dan meminta Tang Wutong untuk menunggu. Dia yakin Juzi akan menyelesaikan segalanya. Pasalnya dia bisa merasakan Juzi telah kembali normal dari kejadian sebelumnya, sehingga Juzi bisa berpikir lebih baik tentang rencana. Oleh sebab itu, mereka hanya perlu mempercayai Juzi mengatasi masalah ini. Di saat Tang Wutong kebingungan, Yu Hao sangat percaya kepada Juzi. Huo Yu Hao menjawab, di dunia ini tidak ada musuh permanen. Juzi pada dasarnya membutuhkan bantuan mereka. Terlepas dari persahabatannya dengan Juzi di masa lalu, orang tersebut tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan mereka sebelum misi selesai. Selain itu, Yu Hao telah menyebarkan deteksi spiritualnya seluas mungkin, sehingga jika ada hal mencurigakan, mereka bisa segera bereaksi tepat waktu.
Ucapan barusan seketika menenangkan hati Tang Wudong. Dia lantas mengangguk dan membuang pikiran negatifnya untuk sementara waktu. Ucapan Yu Hao adalah kenyataan. Saat ini misi jauh lebih penting dari apapun. Sementara itu di istana kerajaan, Su Tianran terlihat duduk dengan santai bersama para menteri. Dia memandang langit yang jauh dan bertanya-tanya, kenapa Juzi belum juga tiba? Bukankah seharusnya bisa dengan cepat menuju istana? Bersamaan dengan pikiran tersebut, seorang bawahan dari pasukan pengaman kekaisaran melaporkan kalau Permaisuri Dewi Perang telah memimpin Komandan Naga, Komandan Mata Jahat, dan Komandan Api Ponik memasuki kota. Namun dikarenakan Juzi memutuskan untuk tidak terbang demi menghormati kaisar, maka rombongan memerlukan sedikit waktu sebelum tiba di istana. Setelah mendengar kata-katanya, Su Tianran tersenyum pada dirinya sendiri. Dia beranggapan Juzi belum mengecewakannya. Semua pencapaian yang diraih Juzi tidak membuatnya sombong. Bahkan Su Tianran dengan antusias mengatakan kepada semua menterinya, Juzi belum terkalahkan dalam perang, bahkan telah menaklukkan lebih banyak wilayah untuk kerajaan Rio. Tapi Permaisuri Juzi masih memiliki etika untuk kerajaan. Oleh sebab itu, Su Tianran ingin semua petinggi mengikutinya menyambut Juzi dan memberikan apresiasi atas pencapaiannya. Para menteri dan jenderal bersorak serentak. Pada saat ini, ada banyak ekspresi terlukiskan di wajah mereka. Namun tidak ada satupun yang berani mempertanyakan ucapan Su Tianran sebelumnya. Tidak membutuhkan waktu lama, kelompok Juzi akhirnya muncul di pandangan semua orang. Melihat Juzi tidak menggunakan helm perangnya, Su Tianran bisa dengan jelas melihat wajah Juzi. Meskipun mata Juzi menunjukkan tekad luar biasa, tapi wajahnya menunjukkan kelelahan. Pada dasarnya, sangat menyedihkan bagi Su Tianran melihat Juzi menderita demi dirinya. Bahkan mulai beranggapan, Juzi seharusnya layak mendapatkan cinta tulus darinya. Namun entah kenapa, ada perasaan waspada di hati Su Tianran kepada istrinya sendiri. Hal inilah yang selama ini membuat Su Tianran tidak bisa mentolerir perasaannya. Saat pikiran-pikiran tersebut melintas di benak Su Tianran, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya bergerak maju untuk menemui bininya. Ketika mereka berada dalam jarak sekitar 10 meter, Juzi segera berlutut memberikan hormat. Suaranya bergetar dan air mata mengalir di wajahnya. Dikarenakan saat ini Su Tianran telah terbiasa dengan kaki palsunya, dia dengan cepat maju membangunkan Juzi dan langsung memeluknya, sehingga membuat Juzi segera membalas pelukan Su Tianran dengan sangat erat. Bahkan suara tangisnya menjadi semakin terisak pilu. Para menteri dan jenderal menyadari tidak boleh bergerak lebih dekat atau mengganggu momen ini. Mereka bisa melihat betapa pentingnya Juzi bagi Su Tianran dari cara dia memeluknya. Para komandan dan wakil komandan yang mengikuti Juzi juga berlutut. Ketika mereka menyaksikan Juzi menangis, air mata juga mengalir di mata mereka. Hal yang sama juga dirasakan oleh Xia Xuanchen yang merupakan komandan mata iblis jahat. Dia sudah sangat sedih setelah melihat begitu banyak bawahannya mati di tangan Sekte Roh Suci. Setelah kembali ke camp dan melihat bagaimana Permaisuri Dewi Perang saat menderita, orang hanya bisa membayangkan intensitas emosi yang terbendam di dalam diri Juzi. Para wakil komandan dari pasukan pengaman kekaisaran juga menangis. Mau bagaimanapun, hampir seluruh pasukan telah dihancurkan oleh Sekte Roh Suci. Selain itu, mereka tidak tahu kemana persediaan alat roh mereka dicuri, sehingga tidak ada orang lain yang lebih membenci Sekte Roh Suci daripada mereka. Bahkan mereka juga merupakan orang-orang yang telah membunuh sejumlah besar anggota Sekte Roh Suci, serta dilindungi oleh Permaisuri Juzi. Sementara itu, Disa Su Tianran meminta Juzi untuk tidak menangis, serta berjanji akan memperbaiki semua masalah. Juzi secara perlahan menghapus air mata dan melepaskan diri dari pelukan Su Tianran, mundur 2 langkah sebelum kembali berlutut di hadapannya. Kemudian sambil menunjukkan token marshal,
Juzi menegaskan ingin mundur dari jabatannya. Sutianran tidak mengambil token tersebut. Sebagai gantinya, dia meminta Juzi untuk bangkit, serta menghargai semua kontribusi Juzi dan seluruh komandan. Oleh sebab itu, Sutianran memintanya dan para komandan untuk mengikutinya ke dalam istana kerajaan. Di saat Sutianran mengatakan hal itu dan meraih tangan Juzi, seluruh komandan, jenderal dan wakil komandan mengikuti mereka menuju istana kerajaan Rio. Sambil berjalan, Juzi sempat mengutarakan kalau dia tidak bisa memimpin pasukan dengan baik, sehingga siap untuk diberikan hukuman apapun. Namun Sutianran segera menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihatnya. Dibandingkan dengan ketika Juzi baru saja pergi, dia kini menjadi jauh lebih lemah. Kulitnya yang bercahaya menjadi sedikit kusam, sehingga menandakan Juzi sangat menderita selama peperangan. Selain itu juga, Juzi juga harus mengelola konflik antara komandannya dan Sekte Roh Suci. Orang hanya bisa membayangkan stres yang dialaminya. Hal itu mungkin menjadi alasan kenapa Juzi ingin mundur dari jabatan marsal. Di saat Sutianran bertanya dengan lembut kenapa Juzi buru-buru ingin mundur dari jabatannya, Juzi segera menjawabnya. Dirinya tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang diberikan Sutianran setelah adanya konflik internal muncul. Meskipun dirinya ingin sekali berjuang untuk kerajaan, tapi dia hanyalah seorang wanita. Pasalnya seorang wanita akan mengalami kerapuhan oleh beberapa tekanan tertentu. Selain itu juga, Juzi sempat ingin bertanggung jawab atas kesalahan semua pasukannya. Namun dia mulai merasa hal itu terlalu berat baginya. Itulah sebabnya dia ingin mundur menjadi marsal dan hanya ingin menghabiskan waktu bersama Sutianran serta putra kecil mereka. Air mata segera mengalir di mata Juzi saat dia menyebutkan putranya. Sutianran bahkan bisa merasakan tangannya sedikit gemetar. Mau bagaimanapun, ucapan Juzi adalah fakta. Meskipun dia memiliki kemampuan memimpin pasukan, namun dia hanyalah seorang wanita, di mana wanita notabene hanya ingin tinggal di sisi suami dan anaknya. Namun mengingat Su Yunhan bukanlah anak kandungnya, hal itu membuat Sutianran sedikit sakit hati. Namun menekan fakta barusan, Sutianran mencoba menghibur Juzi, bahkan memuji cara Juzi selama ini sudah sangat baik. Dia berjanji akan menyelesaikan semua masalah, sehingga Juzi dan seluruh pasukannya bisa sementara waktu beristirahat. Dalam waktu itu juga, Sutianran berniat untuk mengkonsolidasikan kendali atas kerajaan Tianhun. Mau bagaimanapun, Sutianran masih sangat muda dan tidak terlalu terburu-buru ingin menaklukkan seluruh benua. Dia juga berjanji akan memastikan semuanya berjalan lancar, sehingga dalam perang berikutnya, Juzi dan seluruh pasukannya bisa lebih tenang melakukan misi. Terlebih lagi bagi Sutianran, tidak ada orang lain yang lebih pantas menjadi marsal kecuali bininya sendiri. Singkat cerita, setelah kembali ke istana, Sutianran segera mengumumkan hadiah yang akan didapatkan oleh pasukan dan komandan. Meskipun Sutianran tidak memberikan banyak hadiah kepada Juzi, namun kepercayaannya kepada Juzi kembali meningkat. Dia bahkan berniat mengakhiri hubungan dengan Sekte Roh Suci, sehingga akan menjadi hadiah terbesar bagi bininya. Tidak berselang lama, setelah upacara tersebut selesai, Juzi segera mencari putranya dan tinggal selama 3 hari bersama Su Yunhan. Dia bahkan tidak menghubungi salah satu komandan yang dia bawa kembali. Dia hanya menghabiskan seluruh waktunya bersama putranya saat dia berusaha menjadi ibu terbaik untuk Su Yunhan. Sutianran secara alami senang melihat hal tersebut. Dia beranggapan Juzi adalah istri sempurna, bahkan masih menjadi orang kepercayaan tanpa menunjukkan ambisi apapun. Meskipun Sutianran masih tidak dapat melupakan kenyataan tidak bisa memiliki anak kandung bersama Juzi, namun dia percaya keberadaan Su Yunhan adalah yang terbaik. Di matanya, selama ada Su Yunhan, Juzi tidak akan pernah mengkhianatinya. Hal ini menandakan
Sutianran bisa selamanya menyerahkan pasukan elitnya di bawah komando Juzi. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler berikutnya ya guys ya. Eits, jangan marah ya. Nah guys, begitulah spoiler versi novel di bagian 405-nya, di mana misi untuk mulai membunuh Sutianran akhirnya dimulai ya guys ya. Dan kedepannya pasti banyak banget fakta-fakta menarik yang akan terungkap ya guys ya. Jadi Mimin saranin klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoiler novel Donggua Solen 2 berikutnya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.